Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, para ikhwan dan para akhwat, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Kabair, dan kita sedang membahas pada pembahasan ini pemimpin yang zalim, yang jair, yang melakukan ghish, ini penipuan terhadap rakyat. Pada pembahasan dua pertemuan yang lalu, kita telah mengawali atau kita telah memasuki beberapa nas yang beliau bawakan tentang ancaman-ancaman Allah terhadap pemimpin yang zalim. Agama kita, Bapak sekalian, agama yang mengatur seluruh elemen kehidupan dan semua apa yang kita butuhkan dalam kehidupan, semuanya dalam cakupan ini ajaran Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini masuk di dalam kesempurnaan dinul Islam. Tidak ada sesuatu pun yang ditinggalkan penjelasannya dalam agama ini. Kata Imam Malik, seandainya dalam urusan WC, kita masuk WC sedemikian detail diatur oleh Nabi kita yang mulia SAW, dari saat kita masuk ke WC, kaki mana dulu yang kita dahulukan, ketika kita di dalam WC, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Kemudian ketika kita keluar WC, dari masuk apa doanya, kemudian keluar juga apa doanya, kaki mana yang didahulukan. Kalau urusan WC yang dianggap kecil, remeh, sedemikian diatur dalam agama kita, lebih-lebih dalam perkara yang akan berkaitan dengan masalih dan mafasid yang sifatnya ammah, yang sifatnya umum. Maka aturannya lebih sangat mendetail. Dan setiap orang Islam atau setiap orang yang mereka belajar Quran dan fikihnya para ulama akan sangat paham berkaitan dengan ini hal-hal tersebut. Satu diantaranya berkaitan dengan urusan penguasa dan rakyat. Dua-duanya, hubungan antara keduanya diatur dengan sangat mendetail dalam agama kita. Karena agama kita sekalian hadir dalam rangka untuk mewujudkan masalih dan menghindarkan mafasid, mewujudkan berbagai macam kebaikan-kebaikan dan menghindarkan berbagai macam kerusakan-kerusakan. Kebaikan dan kerusakan yang ditimbulkan oleh penguasa dan rakyat itu sangat besar.
Kalau penguasanya saleh, maka kebaikan yang ditimbulkan juga sangat besar. Kalau penguasanya jahat, juga yang timbulkan madaratnya sangat besar. Sehingga Allah mengatur sedemikian rupa berkaitan dengan hubungan penguasa dan rakyat. Maka pertemuan kita pada malam hari ini akan kita tutup dengan ini sedikit memperjelas bagaimana wasiat Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan rakyat kepada penguasanya. Adapun penguasa zalim kemarin telah kita sampaikan 2 kali pertemuan secara singkat. Yang perlu kita ketahui juga adalah bagaimana sikap rakyat terhadap penguasa yang zalim. Bapak sekalian, tentang penguasa dan rakyat, di antaranya Allah cantumkan dalam surat An-Nisa ayat 58 dan 59. Allah Subhanahu wa taala di antaranya berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanat-amanat kepada yang berhak untuk ditunaikan amanat itu. Ini adalah wasiat umum. Bahwasanya di antara yang diajarkan dalam agama kita agar setiap kita menjadi orang yang amanah, orang yang menunaikan amanah. Iman dengan amanah niku seakar kata. Iman, aman, amanah. Ini adalah akar katanya sama. Alif, mim, nun. Iman sangat berkaitan dengan aman, sangat berkaitan dengan amanah. Orang yang paling sempurna rasa amannya adalah orang yang paling sempurna keimanannya. Masyarakat yang paling merasakan keamanan kehidupan di masyarakatnya, masyarakat yang paling mewujudkan nilai-nilai keimanan di tengah-tengah kehidupannya. Bapak sekalian, secara pribadi orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia kemudian tahu persis Allah itu adalah zat yang maha sempurna, maka tidak ada yang dikhawatirkan oleh seorang mukmin yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perlu yang ditakutkan oleh orang mukmin yang mereka bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang dia betul-betul bersandar kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Maka Allah ketika bicara tentang wali Allah, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, ketahuilah wali-wali Allah itu mereka tidak takut dan tidak sedih. Apa yang ditakutkan ketika seorang waliullah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang disedihkan oleh waliullah? Setiap apa yang hilang dari dia diganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wali-wali Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang seperti ini akan punya rasa aman yang paling sempurna, sehingga tidak ada orang yang lebih sempurna rasa amannya di tengah-tengah kehidupan melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat yang super genting, Nabi memiliki rasa aman yang sempurna. Ketika dalam perjalanan hijrah menuju Madinah, Abu Bakar As-Siddiq mengawal Rasulullah SAW dan tentu sangat mengutamakan keselamatan Rasulullah SAW. Dan ketika tahu bahasanya di belakang itu adalah Suraqah mengejar dan tinggal beberapa langkah kemudian tinggal membunuh Nabi, sehingga Abu Bakar sudah teratapan terus berkaitan dengan keselamatan Rasulullah SAW.
Tapi Nabi betul-betul berada di puncak ketenangannya karena Nabi bersandar kepada Allah dan Nabi yakin Allah akan mencukupi dari makarnya orang membuat makar. Demikian pula saat Rasulullah SAW di dalam gua, kemudian musuh itu sudah ini sudah gelibat-gelibat di depan mulut gua. Kalau mereka anguk-anguk sedikit saja akan melihat Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq, sampai kemudian Abu Bakar As-Siddiq meneteskan air mata mengkhawatirkan keselamatan Rasulullah SAW. Kata Nabi, ya Abu Bakar, ma dhannuka bisnaini thalithuha Allah. Wa Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana pendapat Anda dengan dua orang yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah diantara rasa amannya Rasulullah SAW. Sehingga rasa ketakutan itu bersama dengan lunturnya keimanan atau berkurangnya kadar iman. Semakin berkurang kadar iman, semakin dihinggapi rasa kekhawatiran dan rasa ketakutan sampai depresi, sampai kalau perlu gila, edan, sebab dia kehilangan rasa aman. Sehingga seorang mukmin adalah orang yang mereka memiliki modal keamanan yang besar karena dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha sempurna. Termasuk masyarakat yang apabila mereka menghidupkan nilai-nilai keimanan, Allah akan menggantikan rasa takut dengan rasa aman. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan berikan kekhilafahan sebagaimana Allah berikan kekhilafahan kepada orang sebelum mereka. Allah akan kokohkan, Allah akan teguhkan agamanya yang Allah ridha dengan agama itu, dan Allah akan gantikan rasa takut dengan rasa aman. Kapan itu akan terwujud? Dengan syarat apa? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an, kalau mereka mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah tanpa menyekutukan Allah sama sekali. Karena syirik itu sumber ketakutan dan tauhid itu adalah sumber keamanan. Nah sekalian, di antara faktor yang menyebabkan munculnya rasa aman di tengah-tengah kehidupan adalah karena sikap amanah. Yang amanah itu hanya akan muncul dengan sempurna ketika dia tumbuh dari akar keimanan. Dan di antara arti pentingnya amanah nanti Allah akan meletakkan ketika Allah membentangkan sirat yang Allah bentangkan di atas mulut jahanam. Allah meletakkan amanah di samping kanan kiri sirat untuk menggugat orang-orang yang mereka melewati sirat yang dulunya dia mengkhianati amanah. Seandainya bos itu dia punya karyawan yang amanah, maka bos ini akan aman, nyaman karena karyawannya amanah. Seandainya karyawan itu punya bos yang amanah, maka karyawan pun juga dia akan aman. Yang menjadikan ruwet itu ketika bosnya tidak amanah atau karyawannya juga tidak amanah. Yang menjadikan ruwet itu ketika penguasanya nggak amanah dan juga atau rakyatnya tidak amanah, sehingga akan terjadi kekacauan dan sengkarut di antara hubungan penguasa dan rakyat. Maka yang diperintahkan Allah secara umum adalah antu'addul amanat ila ahliha.
agar masing-masing orang yang terbebani amanah, mereka ini menunaikan amanatnya. Dan para salaf kita tidak pernah berkampanye untuk dibrui amanah, nggak ada. Apalagi promosinya kayak Nabi, amanah, fatona, jujur, terbukti, teruji. Ini adalah rata-rata ndobos. Biasanya adalah para pengkhianat yang demikian, kalau jadi ya rata-rata berkhianat. Bapak sekalian, lalu Allah bicara tentang penguasa. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Apabila kalian menghukumi di antara manusia, antahkumu bil adli, maka hukumilah manusia dengan cara yang adil. Ini adalah perintah Allah kepada penguasa yang menerapkan atau yang memegang kendali hukum di suatu wilayah, agar kalau mereka bertindak menghukumi rakyat, maka menghukumi dengan cara yang adil. Berkali-kali sahabat sekalian, tentu sumber keadilan yang paling utama adalah kalau mereka mewujudkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Maka wasiatnya Allah kepada Nabiullah Daud alaihissalam supaya mengikuti wahyu yang Allah ajarkan, wala tattabi'il hawa, jangan mengikuti hawa nafsu. Hukum yang dikeluarkan oleh produk hawa nafsu itu tidak mungkin adil. Yang adil itu apabila yang hukum yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak berkepentingan kepada apa dan siapa. Allah memberikan yang terbaik untuk para hambanya, dan itu yang paling memberikan kebaik masalih dalam kehidupan. Tetapi ketika hukum itu mengikuti hawa nafsu manusia, maka ini akan banyak celah-celah ketidakadilan atau banyak yang bisa dipermainkan. Ini tergantung manusianya, hawa nafsu manusianya. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pemberi pelajaran. Pelajaran terbaik yang akan menjadikan baiknya hati dan kehidupan adalah pelajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan syiar agama ini secara keseluruhan, Bapak sekalian, adalah mau'idhah. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum. Wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'idhah. Dari siapa? Mau'idhah ini datang dari Rabb kalian, dari yang menciptakan kalian, yang tahu persis kalian, yang tahu tentang apa yang akan menjadikan baiknya kalian. Sehingga agama ini secara keseluruhan merupakan mau'idhah, nasihat, pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu sebaik-baik pelajaran. Enggak ada pelajaran yang lebih baik dibandingkan pelajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan bandingkan dengan semua produk pelajaran, walaupun buatan kumpulan para profesor yang mereka merumuskan rumusan-rumusan kehidupan, maka tidak akan pernah akan bisa melebihi baiknya apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diproduk oleh profesor ini dihujat oleh profesor yang lainnya, dan tidak pernah tidak pernah ada titik temunya, karena memang namanya ahwa, banyak selera. Hawa nafsu itu bukan satu, tapi ahwa, banyak selera. Yang masing-masing orang mereka berbeda-beda kadar, yaitu akal dan hawa nafsunya. Dan banyak celah-celah kelemahannya, karena memang manusia itu adalah makhluk yang lemah. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik kepada para hamba ini. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang mendengar lagi Maha melihat.
Apapun yang dilakukan oleh penguasa, Allah ini melihat dan Allah mendengar. Ini ayat ini berkaitan dengan penguasa. Lalu yang berkaitan dengan rakyat, di bawahnya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Yang pertama, Allah mengetuk hatinya dengan sifat iman. Hanya orang-orang yang hatinya tersimpan iman yang mereka akan peduli dengan seruan Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang hatinya sudah ada rasa pengagungan kepada Allah, yakin dengan hari akhirat, yang dia akan perhatian dengan seruan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang belum ada iman seperti orang kafir, maka mereka tidak akan peduli dengan seruan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diserukan oleh Allah taala? Satu, atiullaha wa atiur rasula. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Para ulama menjelaskan adanya disebutkannya kalimat atiu kepada Allah dan atiu kepada Rasul, ini menunjukkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu mutlak, nggak bisa ditawar-tawar, nggak bisa dibantah-bantah, nggak perlu didiskusikan. Apabila telah jelas itu adalah perintah Allah dan perintah Rasulnya, itu nggak perlu dimusyawarahkan, nggak perlu apalagi diperdebatkan. Seorang kalau dia punya iman, dia adanya tinggal memilih apa yang dipilihkan Allah dan Rasulnya, itu sifat mukmin atau sifat iman. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Allah katakan belas enggak pantas, kata Allah, belas enggak pantas orang itu dikatakan mukmin laki-laki maupun perempuan jika Allah dan Rasulnya sudah memutuskan sebuah perkara, lalu dia masih punya pilihan lain, seleranya masih lain, seleranya masih berbeda dengan pilihan Allah dan Rasulnya. Orang yang kayak gini tidak pantas dia mengaku mukmin. Kalau dia sudah bersadat, tingkatannya baru muslim, menampakkan dia muslim dengan lisannya, tapi iman belum ngeresep di dalam hatinya. Bapak sekalian, maka Allah membedakan antara orang yang imannya sudah ngeresep dalam hati dengan orang yang mereka itu imannya baru di lisan. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Allah katakan, datang Arab Badui kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, kami sudah beriman kepada Allah Ta'ala. Kata Allah, katakan ya Rasulullah kepada dia, kamu belum beriman, tapi katakanlah kami sudah Islam. Kenapa? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena iman itu belum masuk ngeresep dalam hati kalian. Orang yang mereka sudah punya iman, maka pilihannya selalu akan jatuh dengan pilihan Allah dan Rasulnya. Tidak dia protes dengan akal dan hawa nafsunya. Nggak ada istilah saya sudah cocok dan saya belum cocok. Yang ada itu kalau itu betul-betul dari Allah dan Rasulnya, yang ada cocok dan cocok. Dan dia harus mendidik hawa nafsunya untuk cocok dengan apa yang yaitu ajarkan Allah dan Rasulnya. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawau taba'an lima ji'tu bih. Tidak dikatakan seorang itu beriman sampai hawa nafsunya dia mengikuti apa yang aku bawa. Sekalian, ini dasar-dasar keimanan. Sehingga jangan sampai ada orang ngaku iman tapi protesan dengan syariat agama Allah Ta'ala. Mosok Allah begitu, mosok Nabi begitu. Mosoknya itu bantahnya dengan hawa nafsu dan akal dia. Ini menunjukkan hatinya belum ngeresep, yaitu keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Tukang cukur saja nggak pernah dia bantah, ini dengan Allah dibantah, dengan Rasul dibantah. Ini menunjukkan dia belum yakin betul siapa itu Allah, siapa itu Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ulil amri minkum,
Dan taatlah kamu kepada ulil amri. Kalau kepada ulil amri, Bapak sekalian, tidak ada kalimat atiu. Artinya ketaatan kepada ulil amri itu wajib sebatas apabila tidak menyelisih Allah dan Rasulnya. Dan ketaatan kepada siapapun dari kalangan makhluk, kaidahnya Nabi mengatakan la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, innamat ta'atu fil ma'ruf. Yang namanya ketaatan itu hanya dalam perkara yang baik. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun mereka dalam perkara dalam perkara bermaksiat kepada Allah Al-Khaliq. Ini kaidah yang mesti kita pahami, sehingga siapapun tidak berhak untuk ditaati kalau itu menyelisih Allah dan Rasulnya. Kemudian Bapak sekalian, di antara yang diajarkan dalam agama kita berkaitan dengan muamalah dengan penguasa. Muamalah dengan penguasa itu bukan sekedar timbal balik, kalau penguasanya baik kita baik, penguasanya jahat kita jahat, bukan demikian. Tapi muamalah dengan penguasa itu sampai penguasanya itu zalim, jahat, bahkan sampai Nabi katakan qulubuhum qulubus syayatin, hatinya hati setan fi jusmanil insi. Maka kita dalam jasad manusia, maka kita punya ini Nabi mengajarkan bagaimana bermuamalah dengan penguasa yang sampai dikatakan hatinya hati setan seperti itu. Sehingga jangan sampai kita membuat kaidah sendiri dalam membangun muamalah yang nantinya justru menimbulkan mafsadah, kerusakan yang sangat besar. Bapak sekalian, di antara yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan inni la ad'ulah bis salah wal afiyah. Saya benar-benar mendoakan untuk penguasa itu kebaikan dan kesejahteraan, keselamatan. Imam Ahmad ini adalah seorang imam yang statusnya itu mazlum, ditangkap, dipenjara, dan urusannya urusan akidah agama, sampai 3 generasi raja, bukan sekedar seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, tapi sampai 3 generasi raja, penuh dengan cambukan, keluar masuk penjara penuh dengan cambukan, dan cambukannya itu cambukan yang digambarkan oleh para ulama, cambukan yang sangat kuat. Tapi Imam Ahmad, beliau tidak pernah melakukan gerakan untuk memberontak penguasa, walaupun bahkan ulama-ulama berkonsultasi datang kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad memberikan saran yang terbaik untuk mereka. Jangan patahkan tongkat kalian dan tongkat kaum muslimin, jangan alirkan darah kalian bersama dengan darahnya kaum muslimin. Berkata Imam Al-Barbahari, beliau diantaranya mengatakan, idza ra'aita ar-rajul yad'u ala sultan, kalau kamu melihat ada seseorang yang mereka itu yad'u ala sultan, mendoakan keburukan terhadap penguasa, wa'lam annahu sahibu hawa, ketahuilah dia adalah pengekor hawa nafsu, sehingga hanya mengikuti kepuasan nafsu. Dia merasa terdolimi oleh penguasa yang dolim, maka kemudian untuk melampiaskan hawa nafsunya, dia doakan jelek sak kanyang-kanyangnya, dilaknat 70 turunan umpamanya, sehingga yang keluar suka doa-doa laknat, doa-doa yang buruk. Maka katakanlah fa'lam annahu sahibu hawa. Wa idza sami'tahu yad'u lis-sultan bis-salahi fa'lam annahu sahibu sunnah. Dan apabila Anda mendengar ada seorang mendoakan penguasa dengan kebaikan, maka ketahuilah dia adalah sahibu sunnah,
ini ahlus sunnah. Kenapa? Fa umirna an nad'u lahum. Kita ini diperintahkan oleh Allah untuk mendoakan mereka. Walam nu'mar an nad'uwa alaihim, dan kita tidak diperintahkan untuk mendoakan jelek bagi mereka. Wa in jaru wa dhalamu, seandainya penguasa itu fajir, zalim, maka li'anna jawrahum ala anfusihim, maka kejahatannya itu untuk diri mereka sendiri, wasalahihim li anfusihim wal muslimin. Kalau penguasa itu baik, kebaikannya itu untuk mereka dan untuk kaum muslimin. Bapak sekalian, bimbingan Nabi menghadapi penguasa bukan sekedar ketika penguasa itu penguasa yang baik, yang adil, itu sudah jelas. Tapi yang ditanyakan para sahabat dan dinasihatkan oleh Nabi ketika menghadapi penguasa-penguasa yang digambarkan dengan ungkapan-ungkapan yang Nabi sebutkan. Di antaranya Nabi katakan begini, alaika as-sam'u wa ta'ah fi usrika wa yusrika wa mansyatika wa makrahika wa athara alaik. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi katakan, wajib bagi Anda untuk tetap mendengar dan taat dalam perkara sulit atau gampang, dalam perkara Anda gesit, bergairah, senang, atau Anda merasa terpaksa, enggak suka. Wa athara alaik, dan walaupun penguasa kami itu sedang egois mementingkan diri mereka sendiri. Dalam hadis yang lainnya Nabi mengatakan, innaha satakunu ba'di atharatun, akan muncul setelahku atharah, yaitu orang-orang yang mereka mengutamakan diri mereka sendiri. Seperti yang kita sampaikan kemarin, kalau Umar bin Abdul Aziz itu sebelum jadi penguasa itu kaya raya, glamor, ibaratnya mewah. Tapi setelah jadi khalifah itu malah miskin, tinggal baju yang melekat di badannya dan tubuhnya juga semakin kering keruntang. Tapi kalau di zaman kita, ya sebelumnya kekayaannya mungkin 5 miliar, setelah jadi 7 triliun. Wa umurun tungkirunaha, dan akan muncul perkara-perkara yang kalian ingkari karena kemungkaran-kemungkaran yang ada, kalian ingkari. Qalu ya Rasulullah, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kaifa ta'muru man atraka minna dzalik. Ya Rasulullah, kalau diantara kami bertemu dengan zaman yang seperti itu bagaimana? Kata Nabi, ta'uddunal haqqa alladzi alaikum, tunaikan hak yang menjadi, tunaikan kewajiban kalian kepada mereka, wa tas'alunallaha alladzi lakum, dan mintalah tentang hak Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting Anda menunaikan kewajiban Anda, tunaikan haknya penguasa tersebut. Adapun Anda merasa tidak tunaikan haknya, maka mintalah hak Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, Bapak sekalian, muamalah kita dengan penguasa itu bukan berdasarkan emosi, tetapi berdasarkan dengan arahan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Man yuti'il amira faqad ata'ani, wa man ya'sil amira faqad asani. Barang siapa mentaati amir maka telah mentaatiku, barang siapa maksiat kepada amir maka dia telah maksiat kepadaku. Ini amir yang dimaksudkan bukan amir jamaah sekalian, sehingga ada jamaah yang mengeklaim amirnya itulah simbol Islam. Kalau dia muslim, kalau dia baiat pada amirnya berarti ya muslim, kalau dia keluar dan tidak baiat pada amirnya ya berarti murtad. Ini adalah ada sejak zaman dulu kala di negeri kita dan terus ada sampai zaman kita sekarang ini.
Ini adalah penyesatan dan bukan ke situ maksudnya. Maksud amir adalah amir yaitu penguasa negeri, penguasa wilayah, bukan penguasa jamaah atau bukan amir jamaah, tapi adalah ini amir penguasa. Presiden atau gubernur atau bupati atau yang mewakilnya yaitu atau rakyat, lurah, ini adalah amir-amir yang dimaksudkan itu, yang mereka memegang urusan yakni umat. Bahkan Nabi mengatakan, ini sengaja kita bacakan ada di sini sekalian biar kita dengar ada hadis seperti itu yang disampaikan sehingga jangan sampai kita terkaget-kaget, mosok Nabi ngajarkan begitu. Ya begitu yang Nabi ajarkan, dan itulah maslahat yang terbesar untuk kehidupan kita, bukan mengikuti selera hawa nafsu kita, yang penting puas. Yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wala yastanuna bisunnati. Akan muncul setelahku pemimpin-pemimpin yang mereka ini la yahtaduna bihudaya, tidak berpetunjuk dengan petunjukku, wala yastanuna bisunnati, dan tidak pesunah dengan sunnahku, sehingga kondisinya betul maut-maut, carut-marut, aturan yang dipakai aturan jahiliyah, bukan sunnah Nabi, bukan petunjuk Nabi. Ini lebih banyak pada aturan hawa nafsu. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubum qulubus syayatin fi jismanil insi. Bahkan kata Nabi, akan muncul di tengah-tengah kondisi seperti itu ini pemimpin yang hati mereka ini hati setan dalam wujud beleger manusia. Nabi katakan atau dikatakan oleh sahabat, kaifa ya Rasulullah, kaifa asna'u ya Rasulullah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, terus yang aku lakukan kalau ketemu dengan pemimpin yang kayak gini gimana ya Rasulullah? Hatinya hati setan, belegernya manusia. Tentu kebanyak keburukan-keburukan yang mereka lakukan. Kata Rasulullah, in atrakta dalik, kata Nabi, tasma wa tuti lil amir. Tetaplah kamu mendengar, tetaplah kamu taati kepada amir. Wa in dhuriba dhahruk wa ukhita maluk, sekalipun dia sekalipun punggung dipukul olehnya dan diambil hartamu, fasma wa'ati, yakni tetaplah Anda mendengar dan tetaplah Anda yakni taat. Sekalian, taat dan mendengar ini bukan berarti itu taat dan mendengar dalam perkara yang buruk, dalam urusan-urusan syaitaniahnya. Dalam perkara-perkara yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jelas kita tidak boleh taat. Tetapi selain yang bertentangan tadi, kita tetap diwajibkan untuk taat. Walaupun kita tidak suka. Dan sangat dihindarkan untuk mereka melakukan perlawanan terhadap penguasa. Kemudian Nabi juga mengatakan dalam hadis atau riwayat yang lainnya, riwayat yang serupa yang menunjukkan bagaimana arahan Rasulullah SAW ini ketika menghadapi penguasa yang sedemikian rusak. Apakah kami harus mengangkat pedang harus mengangkat pedang memberontak pada mereka ya Rasulullah? La ma'aqamus shalah, selama kamu lihat mereka itu masih melakukan salat. Hatta yarawna kufran bawah, sampai kamu melihat kekafiran yang sangat nyata. Sekalian, sehingga yang paling utama yang dilihat oleh seorang muslim adalah ini bentuk-bentuk kekafiran yang sangat nyata. Kufrun bawah itu artinya kekafiran yang betul-betul ngegleh, kekafiran secara zahir yang dilakukan oleh penguasa. Itu pun untuk melakukan penentangan dengan pola seperti ini mesti memperhitungkan tentang maslahat dan mafsadat. Intinya Bapak sekalian, seorang muslim berkaitan dengan para penguasa
itu dia tidak akan pernah menjilat penguasa untuk dekat dengan penguasa. Bahkan dia kalau punya kesempatan akan memberikan nasihat-nasihat yang terbaik bagaimana penguasa itu lurus di atas kitab dan sunnah. Dan dia tidak akan pernah melakukan yaitu gerakan pemberontakan para penguasa, walaupun dia dalam posisi yang sangat benci dengan penguasa atau dia dalam keadaan mazlum, dalam keadaan terdolimi. Dan ini sudah panjang sejarahnya berkaitan dengan urusan dengan penguasa, yang mana Syekhul Islam memberikan kesimpulan bahwa upaya untuk senantiasa menghadapi terhadap penguasa dengan senjata, dengan pedang, dengan kekuatan, kata beliau, selamanya yang terjadi ma'aqamuddin wad dunya, tidak akan menegakkan urusan dunia dan agama, tidak akan menegakkan urusan dunia dan agama. Dan itu pelajarannya telah ada di berbagai belahan negeri, dari negeri-negeri muslimin di seluruh dunia. Ketika mereka tidak bersabar dengan penguasa yang zalim, maka ya ini keburukan yang lebih buruk justru didapatkan dibandingkan ketika bersama dengan penguasa zalim. Lebih-lebih terkadang di satu kondisi, di negeri yang sudah dakwah mulai tertata, dakwah sudah mulai menyentuh yakni level-level para penguasa, bahkan mungkin level-level para yakni tentara, sudah mulai banyak yang mereka tertarik dengan dakwah. Kemudian kecerobohan yang berkaitan dengan muamalah dengan penguasa itu bisa membuat kemudian kenyataan menjadi berubah total. Berubah total. Para pendakwah ditangkapi, di penjara, dakwah kemudian menjadi dipersempit, tidak ada ini gerakan dakwah betul-betul menjadi sangat dipersulit. Ini adalah kenyataan yang ada, sehingga para ulama ketika berbicara itu dengan bimbingan ilmu, bukan dengan sekedar hawa nafsu, maka dikatakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, di antara kejahilian di zaman kita ini, kalau berani menentang penguasa itu namanya jantan. Kalau tidak berani menentang penguasa itu dianggapnya banci. Ini adalah termasuk di antara perilaku jahiliyah yang ada di zaman kita ini. Yang dikatakan pahlawan laki-laki benar itu kalau dia bisa berauk dan dia bisa kelihatan menyala dengan penguasa, dan kalau tidak dikatakan banci. Ini adalah termasuk pandangan jahiliyah yang tidak berdasarkan dengan ilmu. Sekalian, itu yang kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Ini semuanya berkaitan dengan kaidah-kaidah umum. Jangan sampai kita berbuat hanya modal semangat tapi tanpa bimbingan ilmu. Jalan yang paling selamat mengikuti jalannya para salaf, ini para ulama dari zaman para sahabat, dan ulama-ulama yang ikuti jalannya para sahabat. Itulah jalan paling selamat dalam kita beragama, bukan mengikuti sekedar hawa nafsu dan semangat saja. Demikian, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.